Hai, apa kabar? Gue harap dan gue yakin lo nemuin video ini ketika lo lagi bener-bener butuh. Dan di sini gue cuman pengen bilang ke lo bahwasannya kebanyakan orang-orang yang ada di dalam hidup lo itu nggak bener-bener peduli sama lo. Mereka tuh cuman peduli sama apa yang available atau apa yang tersedia dari diri lo untuk mereka. Kayak tenaga lo, waktu lo, perhatian lo, validasi lo, akses-akses yang lo punya atau kemampuan lo untuk selalu ada kapanpun mereka butuh. Ya gue tahu kalimat itu kasar banget, pahit banget, dan mungkin lo gak setuju sama statement barusan. Tapi sebelum lo protes, coba lo resapin dulu kalimat itu ke dalam kepala lo, dan gue bakal jelasin lewat video ini kenapa itu semua bisa terjadi. So, make sure lo subscribe channel ini, dan yang penting tonton video ini sampai selesai biar lo paham, karena hidup lo akan berubah setelah lo berani take action dari apa yang gue jelasin di video kali ini. Hai, gue Rifanul Haq, dan selamat datang di Your Mind Kills. The epicenter of your existence. Into billions of neurons, it's your body's mission. The world around you is as fascinating as the universe inside your head. Your brain is growing hundreds of nerve cells called neurons. By the time you become a teenager, your brain has stopped growing. But it continues to develop. The insulation of the neurons, which begins at birth, continues over many years. For at the end of the day, it's our brain that makes us us. And your brain doesn't stop working. Some studies have found that brain activity may continue for several minutes, even after your heart has stopped. Harusnya kita udah sadar ya kalau selama ini tuh kita terlalu tenggelam pada paham bahwa kehilangan itu adalah suatu kegagalan. Kita terlalu lama mendekat pemahaman bahwasannya jumlah orang di sekitar kita itu adalah metrik atau alat ukur keberhasilan dalam hidup seorang manusia. Kayak semakin banyak orang yang sayang, itu artinya ya makin berharga diri lo. Dan ya, that's a bullshit. Gue tahu pasti beberapa dari lo tuh udah ada yang sadar sama hal itu, cuman lo nya aja yang gak berani buat ngakuin itu semua. Karena gimana ya? Karena kalau lo ngakuin itu semua artinya lo mengiyakan bahwa sebagian besar hubungan yang lo jalanin selama ini itu transaksional. Hubungan lo sama temen lo, hubungan lo sama sahabat lo, keluarga lo, saudara-saudara lo, pasangan lo, semuanya transaksional. Lo ngasih something, mereka ngambil something, mereka ngasih something, lo ngambil something. Oke, dari kalimat barusan pasti beberapa di antara lo ada yang pengen berkomentar kayak, lah kan dalam hubungan percintaan ya emang begitu, dalam hubungan pertemanan ya emang begitu, dalam hubungan keluarga ya emang kayak gitu. Gini ya, lo sadar gak sih? Dengan lo punya pikiran kayak gitu, lo tuh cuman bakal jadi orang yang gak punya boundaries atau batasan. Lo cuma bakal jadi orang yang ketakutannya tuh lebih besar daripada harga diri lo sendiri. Gue ngomong begini karena gue pernah di posisi itu. Gue pernah jadi orang yang selalu ada buat orang lain. Gue pernah jadi orang yang selalu takut kalau gak mengiyakan orang-orang. Gue juga selalu ngebolehin apapun yang diminta orang lain. Selalu bilang gak apa-apa. Sementara di dalam diri gue, wah anjir gue sakit hati sih. Gue ngerasa remuk aja gitu tuh. Kayak ada rasa gak terima yang muncul dalam diri gue gitu. Tapi di sisi lain gue juga gak berani buat nunjukin perasaan gue. Karena pada saat itu tuh yang gue takutin adalah gue bakal ditinggal sama orang-orang. Dan gue setakut itu. Nah sekarang gue pengen nanya nih sama lo. Lo pernah gak lo mikirin masalah temen lo sampai lo susah tidur? Bahkan lo juga udah sadar bahwasannya masalah itu sebenarnya bukan tanggung jawab lo. Itu masalah temen lo. Tapi di saat itu tuh otak lo tuh sibuk banget buat nyari solusi biar permasalahan yang diemban orang itu bisa dapet jalan keluar. Tapi giliran situasinya dibaliknya, waktu lo yang lagi punya masalah, lo nyoba tuh buat telepon orang yang sering lo bantu dan dia gak ngangkat telepon lo. Lo chat orang yang selalu lo prioritasin, dibales 3 jam setelahnya, dan itu juga gak ngebantu-bantu amat. Dan akhirnya setiap kali lo butuh seseorang, orang-orang itu gak ada, menghilang. Pas lagi dibutuhin gak ada, pas ada butuhnya ada gitu. Kayak itu rasanya tuh gak enak banget. Dan semisal kejadian ini terus berulang di dalam hidup lo, tapi lo tetap balik lagi ke dia, tetap ngeiyain lagi, tetap ngebantuin dia lagi. Lo pernah mikir gak sih kenapa itu semua bisa terjadi sama lo? Kenapa lo tetap avail buat dia? Tahu gak kenapa lo tetap bisa kayak gitu? Jawabannya adalah karena lo takut sendirian. Lo tuh gak tahu siapa diri lo tanpa hal-hal yang bisa lo kasih buat orang lain. Dan lo udah ngebangun seluruh identitas lo tuh di atas peran sebagai orang yang selalu ada buat mereka. Dan kalau lo copot topeng itu, pertanyaannya, lo itu siapa? Siapa diri lo tanpa itu semua? Kan? Lo gak tahu kan? Nah, ketidaktahuan itulah yang lebih serem daripada rasa capek yang lo rasain setiap hari. Kalau sampai sini pikiran lo udah mulai kebuka dan lo berpikir untuk gue mau mulai jaga jarak, gue mau belajar buat bilang enggak deh ke orang lain. Gue mau belajar menolak, gue capek jadi people pleaser terus. Gue capek hidup gue selalu prioritasin orang-orang terus. Gue capek selalu menomorduakan diri gue. Gue bakal bangga atas keberanian lo, tapi pegang omongan gue. Ketika lo berusaha untuk ngancurin topeng lo yang sebelumnya atau ngebunuh versi diri lo yang sering jadi keset orang lain itu, they're gonna
gonna leave you. Mereka semua pasti bakal ninggalin lo. Satu persatu mereka bakal cabut. Nih contohnya nih ya, let's say lo punya temen yang sering curhat ke lo. Begitu lo nggak bisa dengerin curhatannya lagi, gue yakin dia pasti bakal ngilang. Iya, dia ngilang karena lo udah nggak berguna lagi buat dia. Dan selama ini lo cuma berguna buat dia, waktu lo bisa jadi tempat curhatnya dia. Dan ketika lo berhenti ngasih ketersediaan lo buat dia bakal cabut. Dia bakal menghilang dari hidup lo. Begitu juga pasangan lo, dia bakal protes ketika lo bikin border. Ya paling dia bakal nanya, kok kamu berubah, kok kamu gak kayak dulu lagi. Padahal apa yang lo lakuin itu, ya berusaha buat berhenti jadi kesetnya dia aja kan. Dia bakal bilang lo egois waktu lo mulai ngasih ke diri lo sendiri apa yang udah bertahun-tahun ini lo kasih buat dia. Dan gue gak tahu ya lo harus dengerin atau enggak, tapi ketika lo berusaha buat bikin border dalam hidup lo bikin batasan dalam hidup lo, bakal ada satu orang yang paling marah atas tindakan yang udah lo lakuin buat diri lo. Dan dia adalah orang yang paling banyak ngambil dari lo. Dia yang udah terlalu terbiasa buat menggunakan lo, memperalat lo, nyuruh lo untuk menuhin ekspektasi-ekspektasi dia. Kayak temen yang lo bantu bayarin UKT-nya dulu, sekarang ngeblokir lo. Orang yang lo temenin di titik terendah hidupnya, sekarang ngomongin lo di belakang. Keluarga yang lo urusin pas sakit, sekarang bilang lo gak tahu diri lah. Gue tau banget rasanya tuh perih. Dan menurut gue sangat wajar kok kalau lo harus nangis dulu buat lewatin fase itu. Asalkan tangisan lo yang jatuh saat lo berproses untuk jadi manusia yang punya border itu bukan karena kehilangan merekanya ya, tapi karena lo udah mulai sadar bahwasannya lo selama ini dimanfaatin sama orang lain. Lo sadar betapa murahnya diri lo selama ini. Perih banget emang. Capek jadi orang yang selalu ditindas sama orang lain, jadi orang yang selalu diperalat sama orang lain, jadi orang yang selalu mendahulukan orang lain, tapi giliran mau coba buat ngedahuluin diri sendiri tuh pasti rasanya tuh udah gak enak banget. Rasanya tuh kayak banyak takutnya, gue yakin. Tapi di sisi lain gue juga gak bisa ngebenerin hal kayak gitu buat lo terus-terusan nindas diri lo demi ngidupin orang lain. Mungkin selama ini lo berpikir kalau apa yang lo lakuin atau apa yang lo kasih ke orang itu adalah sebuah tindakan yang didasari oleh cinta gitu. Lo ngasih. But it's not. Mau sampai kapan lo dermawan empati ke orang lain tapi lo pelit empati ke diri lo sendiri? Mau sampai kapan lo ngebakar diri lo biar orang lain yang ada di sekitar lo tuh ngerasa anget? Mau sampai kapan? Capek banget lo kayak gitu. Gue sih berharap lo bisa berubah dari versi lo yang selalu diinjek-injek sama orang. Ya walaupun gue selalu bilang bahwasannya buat merdekain diri lo sendiri itu prosesnya emang pahit banget emang di awal. Untuk lo bisa bener-bener menghidupi hidup lo seutuhnya, itu tuh terjal banget perjalanannya. Dan yang biasanya orang-orang takut buat ngelakuin proses ini adalah di sepanjang perjalanan proses ini lo bakal sendirian. Lo bakal masuk ke fase sunyi, yang mana lo bakal lebih sering ditemenin sama diri lo sendiri. Notif HP lo bakal jadi lebih sepi. Nggak ada notif dari grup yang mungkin dulu rame tiap menit. Nggak ada yang ngajakin lo nongkrong lagi. Nggak ada orang yang mau curhat ke lo lagi. Dan kesunyian kayak gini lah yang mungkin jadi ancaman buat banyak orang. Ya, kesunyian itu ditakutin sama manusia. Tapi percayalah sama gue, setelah lo bisa lewatin ini semua, lo lewatin fase sunyi, hidup lo pasti bakal berubah. Karena lo nggak ngerasa sendiri lagi. Lo punya temen, yaitu diri lo sendiri. Karena ketika lo lagi ngerasa seneng, orang yang paling pertama tahu bahwasannya lo lagi seneng itu adalah diri lo sendiri. Ketika lo lagi sedih, yang pertama kali tahu bahwasannya lo lagi sedih itu adalah diri lo sendiri. Tapi selama ini lo abai sama dia. Koneksinya mungkin dulu pernah ada, cuman udah hilang lama karena lo terlalu sering buat ngutamain orang lain. Lo terlalu berlebihan untuk mendahulukan orang lain, untuk menomorduakan diri lo. Perjalanannya pasti gak mudah. Awalnya pasti lo ngerasa panik. Lo mungkin bakal mikir atau bakal ngerasa bahwasannya lo tuh udah keterlaluan dengan lo yang bangun border terhadap orang-orang yang dulu sering manfaatin lo. Dan ada kemungkinannya juga di tengah-tengah proses itu lo bakal kepikiran pengen minta maaf lah. Dan gue ngasih tahu kayak gini dengan tujuan bahwasannya lo jangan kegoda sama hal itu. Lo harus bertahan. Ayo lewatin fasenya. Walaupun rasanya pedih banget, please tahan aja. Karena kesunyian ini adalah harga yang harus lo bayar buat kebebasan lo nanti. Dan kalau lo gagal di sini, kalau lo balik lagi ke orang itu, lo bakal jadi orang yang sama kayak dulu lagi. Jadi orang yang selalu bisa dimanfaatin sama orang-orang lah. Dan ujung-ujungnya lo cuman bakal mati dalam versi diri yang dibentuk oleh kebutuhan orang lain. So, tahan aja. Coba lo izinin kesunyian itu masuk ke dalam hidup lo. Lo pegang kata-kata gue nih ya. Kalau lo udah bisa ngelewatin fase kesunyian yang bikin lo tuh gak nyaman, suara-suara di kepala lo yang selama ini bukan milik lo, itu bakal mulai rontok. Ekspektasi
ekspektasi orang tua lo, tuntutan-tuntutan pasangan lo, kewajiban sosial yang lo pikul tanpa pernah lo tanya asalnya dari mana, itu semua bakal lepas. Dan lo bakal denger suara yang familiar tapi nggak utuh, karena selama ini lo abaikan, yaitu suara lo sendiri. Suara yang mungkin udah bertahun-tahun lo bungkam karena lo sibuk buat mementingkan orang lain. Suara yang tahu apa yang sebenarnya lo mau, apa yang sebenarnya lo nggak mau. Dan di titik itu lo bakal sadar kalau ternyata selama ini lo nggak pernah bener-bener hidup. Ternyata seluruh hidup lo itu cuman respon terhadap keinginan orang lain aja, menuhin ekspektasi orang lain aja, dianggap alat buat melakukan pemenuhan ekspektasi orang-orang aja. Kayak lo kuliah di jurusan yang orang tua lo pilih, lo kerja di bidang yang teman-teman lo tuh anggap bahwasannya kerjaan itu keren, dan bahkan lo bertahan dalam hubungan percintaan yang selama ini bikin lo drain. Like, why? Kenapa lo baik banget sama orang lain tapi lo jahat sama diri lo sendiri? Kenapa lo malah senyum pas sebenarnya lo tuh pengen banget nangis? Kenapa lo selalu bilang iya pas tubuh lo tuh udah ngejerit untuk bilang enggak? Emang lo gak capek ya? Serius, emang lo gak capek ya? Coba lo ceritain di kolom komentar kapan terakhir kali lo milih diri lo sendiri. Gue penasaran karena di sini gue lebih banyak nemu orang yang people pleaser, dan mereka nggak betah tapi mereka nggak ngelakuin aksi, tapi mereka nggak ngelakuin yang namanya perubahan buat bikin dirinya lebih tough dari sebelumnya, buat bisa lebih tegas sama dirinya sendiri. Buat banyak orang mungkin kesunyian itu dianggap sebagai beban emosional, tapi menurut gue kesunyian itu adalah cermin eksistensial, sebuah cermin yang nyambungin lagi konektivitas yang udah lama mungkin terputus antara lo dan jiwa lo sendiri. Cermin yang bakal ngungkap banyak kebenaran tentang diri lo yang bahkan belum sempat lo tahu. Carl Jung bilang kalau ini adalah individuasi, proses menjadi diri lo yang sebenarnya. Dan dia nekenin tentang satu hal. Dia bilang kalau proses untuk bikin lo jadi diri lo yang sebenarnya itu bakal sunyi. Lo bakal kehilangan banyak orang, lo bakal disalahpahamin banyak orang, bakal dicap sombong, egois, berubah. Karena ketika lo mulai utuh, orang-orang yang cuman kenal versi lama lo yang retak itu gak akan kenal sama lo lagi. Mereka akan lebih milih pergi daripada kenalan sama versi diri lo yang baru. Makanya biarin aja. Lo gak butuh mereka, karena saat ini yang lo butuhin itu adalah diri lo sendiri. Dan mungkin lo harus sadar kalau selama ini lo udah diprogram untuk selalu percaya bahwa mengutamakan diri sendiri itu adalah sebuah dosa. Kan tolol ya? Masa ada orang yang berpikir bahwasannya mengutamakan diri sendiri itu adalah suatu dosa? Nih, kalau sampai sini ada yang masih gak setuju, gue kasih pertanyaan, menurut lo mana yang lebih egois? Lo fokus ngejaga diri lo sendiri, atau mereka yang marah, kecewa karena lo berhenti menuhin ekspektasi mereka? Mana yang lebih egois? That's right. So, berhenti merasa bersalah. Ketika lo udah lewatin fase kehilangan, lo udah lewatin fase sunyi yang mencekam, yang akan tersisa nanti itu cuma diri lo dan versi baru dari diri lo sendiri. Versi lo yang udah dibersihin dari sampah bertahun-tahun, versi lo yang bisa duduk sendirian di kamar tanpa panik karena ya lo udah gak takut sama isi kepala lo sendiri. Dan di titik itu lo bisa mulai lagi semuanya. Lo bisa milih dengan lebih sadar siapa aja yang boleh masuk ke hidup lo. Lo bakal punya batasan dan lo bakal jaga itu mati-matian. Lo gak akan ngasih diskon lagi buat orang-orang yang bisa seenaknya. Karena gue yakin setiap manusia yang udah di tahap itu pasti sadar bahwasannya energi kita itu mahal, waktu kita itu terbatas. Dan tenang aja, orang-orang baru itu bakal bermunculan dalam hidup lo nanti. Tapi di saat itu ya bakal beda. Lo gak akan lagi nyari validasi dari mereka, lo gak akan lagi ngemis persetujuan dari mereka. Lo bakal muncul sebagai diri lo yang utuh. Karena orang-orang yang tepat akan kenalin versi diri lo yang itu, yang baru. Dan mereka yang gak tepat itu bakal kena seleksi alam. Mereka bakal mundur secara otomatis tanpa pernah lo suruh. Ya mungkin nanti lo cuman bakal punya 1 orang atau 2 orang, atau mungkin ya cuman lo sendirian. Ya tapi lo harus belajar buat nerima itu semua. Karena satu diri lo yang utuh itu jauh lebih berharga dari 100 orang yang cuman butuh versi lo yang fragile atau yang mudah pecah. So gue cuma mau nekenin kalau sendirian dan damai itu lebih baik daripada dikelilingi orang-orang yang make lo buat menuhin ekspektasi mereka. Dan gue juga mau ngingetin bahwasannya dibenci karena jujur itu lebih baik daripada dicintai sama orang yang punya niat terselubung. Soalnya selama ini lo udah terlalu lama jadi tempat singgah buat orang-orang yang gak pernah niat untuk netep sama lo. Mereka datang pas lo butuh doang, mereka hilang pas lo lagi runtuh. So udah yuk main people pleaseran ya. Lo tutup pintunya, beresin sisa-sisanya, balik lagi ke diri lo sendiri. Karena dengan begitu untuk pertama kalinya dalam hidup lo bakal bisa bebas. Lo bisa menghidupi hidup lo dengan sebener-benernya lo. Gue berharap video ini bisa ngebantu masa sulit lo. Dan kalau misalkan lo berani buat ngedobrak itu semua, dari apa yang gue omongin di sini, bisa banget buat ngerubah hidup lo. So gue Irfan Ulhaq, stay alive, stop being people pleaser.
Dan hati-hati. Your mind kills.